Shalom anak-anak teacher semua yang hari ini kita melakukan pembelajaran dari rumah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh anugerah-Mu. Pada hari ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Sekalipun anak-anak Tuhan pada hari ini belajar dari rumah, kiranya Tuhan sertai, Tuhan tolong pembelajaran kami hari ini. Segala perangkat yang digunakan Bapa, baik laptop, komputer maupun jaringan yang ada. Biarlah Tuhan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak semua, untuk materi kita kali ini ya ada di bab 9 tentang makanan bergizi dan jajanan sehat ya, makanan bergizi dan jajanan sehat. Juga anak-anak semua bisa melihat di bukunya ya, ini buku kita yaitu di halaman 133 ya. Di halaman 133 bisa dilihat bukunya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, apakah makanan bergizi itu? Ya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung gizi dan tidak mengandung bahan kimia atau pengawet, pewarna makanan, pemanis buatan, atau sakarin. Ya anak-anak ya, jadi makanan bergizi itu makanan yang mengandung gizi dan tidak mengandung bahan kimia. Bahan kimia itu apa? Ya, itu nanti akan kita pelajari. Bahan-bahan makanan apa saja yang baik bagi tubuh kita, ya, bahan-bahan makanan apa yang baik bagi pertumbuhan kita yang bergizi. Perlu tidak makanan bergizi? Ya, apa saja zat apa saja yang termasuk makanan bergizi, ya, apa itu bahan pengawet yang ada di dalam makanan, ya. Terharapkan anak-anak semua memperhatikan ya. Nah, kita juga apa sih pentingnya ya makanan bergizi bagi tubuh, ya. Itu makanan bergizi bagi tubuh itu sangat penting anak-anak semua ya. Nah, ini kita lihat dulu akibat kekurangan gizi. Apa yang terjadi apabila anak-anak semua atau anak-anak yang lainnya itu kekurangan gizi? Apabila tubuh kita kekurangan gizi, ya, apa yang terjadi? Kita lihat seseorang yang kekurangan gizi, pertumbuhannya akan terhambat, ya. Pertumbuhannya akan terhambat. Ini garis bawahi dulu ya. Bagi orang yang kekurangan gizi itu pertumbuhannya akan terhambat. Nah, apa akibatnya? Yang pertama, memperlambat gerak. Nah, ini ya akibat kekurangan gizi, memperlambat gerak. Jadi ketika olahraga malas bergerak, ya, atau istilah sekarang itu mager, ya, mau disuruh ini malas, ya, itu akibatnya apa? Akibat kekurangan gizi, ya. Jadi yang kedua juga memperlambat proses berpikir, berpikirnya jadi lambat, ya nggak mau pikir, atau istilahnya tell me, telat mikir. Nah, yang ketiga tubuh cenderung kurus. Nah, kalau kurus berarti cenderung itu tidak sehat akibat kekurangan gizi. Jadi akibat kekurangan gizi itu menyebabkan tubuh kita itu tidak sehat, nah ya, malas bergerak, ya, lambat berpikir, juga tubuh kita cenderung kurus. Jadi gizi ini sangat penting bagi tubuh kita anak-anak. Nah, zat makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh? 3 poin penting ini kita akan belajar. Yang pertama, zat tenaga. Yang kedua, zat pengatur. Yang ketiga, zat pembangun. Ya, apa-apa saja yang termasuk zat tenaga, makanan apa saja yang termasuk zat tenaga, yang termasuk juga zat pengatur, dan juga zat pembangun di dalam tubuh. 3 poin penting ini yang akan kita pelajari. Perhatikan ya. Nah, yang pertama zat tenaga ya, supaya anak-anak kita semua bertenaga, ini sangat penting bagi tubuh ya.
Zat tenaga dibutuhkan tubuh sebagai energi untuk menunjang aktivitas. Ya, zat tenaga terdapat pada makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh makanan sumber zat tenaga adalah jagung, nasi, gandum, roti. Ya, perhatikan ini ya, ada jenis ubi-ubi, ada kentang, ya, gandum, ya, ada juga jagung. Kalau daerah timur itu ada sagu, ya, nak, ya. Ini merupakan zat penambah tenaga. Jadi sangat penting bagi tubuh. Ya, jadi kalau anak-anak mau bertenaga, silakan harus wajib mengkonsumsi ya zat-zat yang termasuk ke dalam sumber tenaga ini, zat tenaga ini. Ya, nanti ketika olahraga, teacher nggak mau lihat anak-anak itu kekurangan tenaga. Ya, kenapa? Karena malas makan. Padahal zat tenaga ini dibutuhkan tubuh sebagai energi. Nah, kita lanjut selanjutnya zat pengatur. Ya, apa itu zat pengatur? Zat pengatur dibutuhkan tubuh untuk mengatur pencernaan. Ya, zat pengatur ini mengatur pencernaan dan juga peredaran darah dalam tubuh. Nah, ya. Ini perlu tidak, teacher? Ini sangat perlu, nah ya. Zat pengatur terdapat pada makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Contohnya, lihat itu. Kangkung, sawi, wortel, kubis, semangka, ya. Ini penting sebagai zat pengatur ini sebagai mengatur pencernaan dan peredaran darah. Jadi di tubuh kita itu harus diatur, nah ya, pencernaan kita harus lancar, peredaran dalam tubuh kita harus lancar, biar kita sehat. Apa yang dimakan ini? Buah-buahan, sayur-sayuran, jadi itu penting. Jadi anak-anak mister semua jangan ada lagi yang malas makan sayur, ya, malas makan buah, karena itu termasuk zat pengatur yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga adalah zat pembangun. Apa itu zat pembangun? Zat pembangun dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Lihat ini. Pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Nah, ini sangat penting ya. Zat pembangun dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Ya, kita juga tahu zat pembangun ini berarti dia itu nama zat itu vitaminnya itu adalah protein, ya, ada protein nabati dan protein hewani. Ini sangat penting bagi tubuh kita, nak ya. Apa itu protein nabati? Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalkan kacang hijau dan kacang tanah. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, daging, telur, susu, ya. Maaf, anak-anak. Ya, juga ada ikan, ya. Ini penting bagi tubuh. Nah, zat pembangun terdapat pada makanan yang mengandung protein seperti di gambar di samping ya. Ini sangat penting untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan pertumbuhan. Ya, misalnya apa contohnya, Mister? Contohnya misalkan ya, kita tidak sesuatu hal misalkan lagi berlari, dia tersenggol lalu jatuh, juga kakinya itu terluka. Nah, kalau terluka keluar darah, itu kan rusak sel-selnya. Nah, jadi untuk mengganti sel-sel tubuh yang robek yang terluka itu zat pembangun, ya, zat pembangun itu yang menyembuhkan, ya. Jadi lukanya itu biar cepat sembuh, luka yang jatuh itu dia itu cepat pulih, ya. Itu dibutuhkan zat pembangun, ya, mengganti sel tubuh yang rusak, ya. Oleh sebab itu anak-anak juga harus sering ya memakan kacang hijau, bubur kacang hijau, kacang tanah juga, telur, susu, ya, ikan juga. Ini sangat penting. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam vitamin, ya, macam-macam vitamin. Nah, apa saja macam-macam vitamin? Kita lihat di sini tambahan dari Mister di buku ini sepertinya tidak ada. Nah, ya, ini hanya untuk pengetahuan umum kalian saja vitamin apa yang dibutuhkan.
dibutuhkan bagi tubuh kita. Pertama itu adalah vitamin A. Ya, manfaatnya itu untuk menjaga kesehatan mata. Ya, contoh makanannya adalah wortel, paprika. Jadi misalkan anak-anak semua ada itu di matanya, ya matanya misalkan mulai rabun atau sakit, ya silakan konsumsi wortel, ya ini sangat baik. Juga vitamin B itu mencegah penyakit beri-beri, ya contoh makanannya itu ada nanas, semangka, ya juga ada vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, ya ini merupakan contoh makanannya itu stroberi, jeruk, jambu, ya dan D memelihara tulang kita itu ada daging, telur, kiwi, pisang. Nah, bagian E juga vitamin E ya itu memelihara kesehatan kulit. Contoh makanannya alpukat, kacang almond, dan vitamin K membantu proses pembekuan darah. Buah delima, keju, ya sangat baik bagi anak-anak semua. Jadi orang yang kekurangan vitamin ini dikatakan juga avitaminosis. Avitaminosis, A tidak, vitamin ya. Kekurangan vitamin avitaminosis. Ini sebagai tambahan aja anak-anak ya. Di buku kalian, di buku kita ini tidak ada. Sebagai tambahan pengetahuan nama-nama vitamin, manfaatnya dan contoh makanannya. Nah, lalu kita masuk ke dalam memilih jajanan sehat. Ya, bagaimana sih anak-anak semua agar memilih jajanan sehat? Jajanan sehat apa yang baik? Ya, jajanan sehat apa yang bagaimana cara memilih makanan ya atau jajanan sehat agar terhindar ya agar terhindar dari makanan yang tidak baik ya. Kalau ada jajanan sehat berarti ada juga jajanan tidak sehat. Ya, ini bisa anak-anak semua lihat di bukunya ini, halaman 139. Ya, halaman 139. Baca juga nanti itu, ini sudah Mr. Rangkum ya. Jajanan sehat itu ya dikatakan jajanan sehat itu harus terbebas dari yang pertama bahaya fisik. Misalkan contohnya isi stapler, ya, kerikil-kerikil kecil, atau pecahan kaca. Misalkan ini, lihat nih, berasnya ini ada kerikil-kerikil kecil, ya. Jadi jajanan sehat itu harus terhindar dari ini, nah, ya, kerikil-kerikil. Makanya kalau mau orang tua kita atau dimanapun harus pastikan berasnya itu atau nasi yang kita makan itu terbebas dari kerikil kecil. Caranya bagaimana? Ini harus dicuci bersih, ya. Juga kalau misalkan membungkus pakai stapler ya, staplernya harus benar-benar dibuang, hati-hati dibuangnya ya. Kan ada itu beberapa makanan yang di staples. Ya, jadi besi staplernya itu harus dibuang dulu, ya. Nah, setelah bahaya fisik juga ada bahaya kimia. Contohnya apa? Pestisida, pewarna makanan, atau pemanis buatan. Ya, makanan-makanan sehat itu, nah jajanan sehat itu harus bebas dari pestisida, bahan kimia ya, pewarna makanan, ya, dan juga pemanis buatan. Ini tidak baik bagi tubuh. Ya, anak-anak semua harus bisa ya memilih jajanan sehat yang baik, harus bebas dari pestisida. Juga yang ketiga dari bahaya biologis, contohnya itu bakteri, ya, parasit, dan juga virus. Ini harus diperhatikan. Misalkan makanan yang anak-anak semua itu harus diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Ya, biasanya jajanan-jajanan itu ada tanggal kadaluarsa. Ya, kalau sudah lewat tanggal kadaluarsa itu biasanya berarti makanan itu banyak bakterinya, parasit. Kalau di roti itu rotinya sudah mulai berjamur, itu tidak boleh dimakan ya. Nanti ada bakteri-bakteri seperti digambar di bawah ini ya. Itu sangat buruk bagi kesehatan. Bisa menyebabkan misalkan kita diare,
dia sakit perut, itu penyebab bahaya biologis. Nah, bagaimana cara memilih jajanan sehat yang baik? Ini penting diingat ya dari anak-anak semua. Setidaknya ada beberapa ya. Cara memilihnya ini hanya 6 poin cara memilih jajanan sehat. Ya, kalau Anda nanti terlihat di halaman 140 itu ada 9 poin caranya memilih 6. Kita pelajari ini penting ya agar anak-anak terhindar dari jajanan yang tidak sehat. Cara memilihnya, yang pertama, hindari jajan di tempat terbuka. Maksudnya ini makanannya itu terbuka gitu ya. Apa penyebabnya? Misalkan kalau jajan anak-anak semua di tempat terbuka, itu sangat mudah bagi lalat hinggap di makanan tersebut. Kalau sudah dihinggapi lalat, berarti dia sudah terkontaminasi bakteri ya. Lalat itu kalau sudah makanannya dihinggapi lalat lebih bagus dibuang ya. Hindari jajan di tempat terbuka. Jajan di tempat yang bersih ya, nak, ya. Kalau tempatnya kotor ya, bau, itu pasti mengundang namanya itu lalat banyak datang. Kalau sudah lalat datang dihinggapi ada bakteri, bisa kalau anak-anak makan itu bisa sakit perut ya. Pilih tempat yang bebas dari sampah. Nah, ini penting juga ini karena kita tahu bahwa juga sampah itu sumber penyakit. Ya anak-anak semua harus pilih tempat itu yang bebas dari sampah. Hindari jajanan yang dibungkus dengan koran. Kenapa? Karena kalau di makanan dibungkus dengan koran, koran itu kan memakai tinta, ya. Tintanya itu bisa nempel nanti di makanan, misalkan gorengan, pakai koran, gorengan itu panas, kena koran. Jadi dia sudah terkontaminasi, ya, sudah ada zat racun. Jadi jangan dibungkus dengan koran, ya. Lalu belilah jajanan yang dibungkus plastik, ya nak ya. Jadi kalau ada bungkusnya plastik, kemasannya bagus, itu pasti tidak ada lalat yang hinggap di makanan tersebut. Ya, hindari jajanan yang mengandung bahan tambahan. Nah ini tadi ya, bahan-bahan kimia yang tidak bagus bagi tubuh, bagi kesehatan itu harus dihindari. Setidaknya ini adalah 6 poin bagi anak-anak semua untuk dipahami cara memilih jajanan sehat. Ya, kalau diperhatikan anak-anak semua ya. Nah, untuk tugasnya kali ini, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 142 sampai 143. Ya, silakan kerjakan uji kemampuannya bagian 1, 2, dan 3. Ya, bagian 1, 2, dan 3. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Dan kalau ada pertanyaan dari anak-anak semua, nanti silakan ditanya di pertemuan selanjutnya ya. Mister harapkan anak-anak semua perhatikan video ini, penjelasan dari Mister, dan kerjakan uji kemampuan tugasnya ya. Dan minggu depan kita akan bertemu di dalam kelas, dan Mister juga kita akan cek bersama-sama. Kalau ada pertanyaan yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami Bapak sudah selesai belajar, kiranya biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada hari ini bisa kami mengerti dan memahami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati dan lindungi setiap anak-anak yang pada hari ini Tuhan belajar dari rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye.